kebun sawit sudah menggunakan 3 kali aplikasi eco farming, tetapi hasilnya kurang maksimal. Kemarin sudah diaplikasikan 2 tub untuk 1 hektar. Jadi bagaimana solusinya? Ini kebun sawitnya pada lahan gambut, Pak. Ya, silakan Pak. Baik, Pak Deprianto yang dari Riau ya, daerah Kampar. Saya sudah pernah datang ke Kampar, Bu, Pak. Alhamdulillah, waktu itu ketemu dengan Pak Haji Zulkarnain ya. Ada di YouTube saya, Pak. Alhamdulillah itu juga sama, lahan gambut, Pak. Setelah saya langsung ke lapangan, saat itu setelah seminar, kemudian saya datangi ke lokasi di daerah Kampar itu, ya, ada di YouTube saya itu rekamannya. Itu dicek pH-nya itu yang seharusnya kalau Pak tanah-tanah yang gambut itu biasanya di bawah 5 ya, Pak ya. Nah, karena beliau itu sudah melakukan 2 kali aplikasi, tentunya dengan dosis yang tepat ya, Pak ya. Nah, itu ada perubahan yang sangat signifikan di situ. pH-nya mendekati angka 7, antara 6 ke 7 ya. Artinya tanahnya sudah sembuh lah. Jadi ciri-ciri tanah sehat itu pH-nya normal. Nah, ini berkaitan pengalaman Pak Deprianto, katanya di sini lahan gambut juga, ya kan, sudah melakukan 3 kali aplikasi. Bapak boleh dibuka aja ininya, sekalian saya bisa langsung ini Pak ya. Oke. Jadi saya pengen tanya, 3 kali aplikasi ini dosisnya berapa, Pak? 2 tub, Pak. 2 tub itu berarti hitungannya 2 liter maksudnya? Iya, Pak, ya. Ini Bapak larutkan menjadi 2 liter, kemudian difermentasi atau tidak? 2 tub untuk 2 liter juga, Pak. Air kelapa kan? Ya, oke, air kelapa. Difermentasi atau tidak, Pak? Fermentasi, Pak, 3 malam. 3 hari, 3 malam. Ya, sasarannya kemana? Ke tanahnya? Ya, pakai lubang biopori, Pak, jarak 1 meter batang. Ya, 1 meter. Kemudian 2 liter 1 batangnya. Berapa? 2 liter. 2 liter. Berarti Bapak encerkan yang 2 liter ini, yang biang maksudnya Pak. Itu berapa ini? Berapa liter untuk penyiramannya? Semuanya. Kalau 130, tadi kan 1 pohonnya 2 liter, Pak ya? Iya, ya. 2 liter kali 130 160, Pak, bukan 180 ya. Ini hitung-hitungannya dulu ya. Iya, ya, Pak. Oke. Terus Bapak di dalam lubang bioporinya ditambahkan dengan bahan organik lagi enggak? Enggak, Pak. Enggak. Terus ada campuran lagi. Oh ya. Jadi hanya larutan itu aja. Iya. Larutan biang sudah dicampur air gitu, tinggal dimasukkan ke lubang aja, Pak ya. Iya, iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Terus di situ tanahnya berpasir enggak, Pak? Enggak, Pak. Enggak berpasir. Terus kalau boleh tahu Bapak sudah pernah pH-nya berapa? Mungkin tanah gambutnya, Pak? Ada yang 4,5, ada yang 5,5, Pak. Oh gitu. Nah artinya di sini Pak, yang dikatakan tanah yang sakit itu salah satu tandanya pH-nya rendah Pak. Ya, kurang dari 5,5. Makanya tadi di dalam slide terakhir saya sebutkan warning kan Pak ya. Warning itu sesuatu yang memang harus kita perhatikan ya Pak ya. Jadi kalau kondisi pH-nya itu sangat rendah, itu Bapak harus sabar sedikit ya, karena reaksi dari eco farming ini akan perbaiki dulu pH Pak. Itu juga yang Bapak Haji Zulkarnain itu kurang lebih 2 kali lah, 2-3 kali itu baru kelihatan Pak. Jadi kurang lebih sekitar 1,5 bulan lah, 1,5 bulan. Nah untuk Bapak sendiri ya, ini yang Bapak lihat setelah 3 kali itu ada yang berubah dari tanamannya nggak Pak? Perubahannya, Pak. Kalau buahnya masak kan? Ya. Buahnya masak. Tapi buahnya sudah kelihatan. Buahnya kurang besar-besar. Oh, kurang besar-besar buahnya. Tapi udah ada berbuah. Udah. 5 tahun, Pak. Berapa? Oh ya, mohon maaf Bapak, saya ulas sedikit ya. Itu yang pertama itu Bapak dosisnya 2 tub per hektar. Keduanya berapa? 2 tub lagi, Pak. 2 tub lagi. Selang waktunya berapa lama? 1 bulan, Pak. 1 bulan. Ya ini sebetulnya gini Pak.
Ya itu Bapak 2 kali ya, apa 3 kali? Iya, Berarti iya. semuanya udah 6 cup ya? 6 cup ya? Iya, Pak. Ya, ini hanya evaluasi sedikit ya. Sebetulnya Iya, untuk tanaman sawit ya, terutama yang sudah lebih dari 4 tahun ya. Bapak itu berapa tahun umur sawitnya? lebih kurang 6 tahun, Pak. 6 tahun ya. Berarti kan sudah produktif ya kan, Pak ya? Nah, Iya, Pak. sebetulnya untuk sasaran pertama itu 6 cup, Pak. 6 cup itu 6 liter ya. 6 liter ini sasarannya ke tanah. Itu di awal, Pak. Jadi kalau 6 cup itu berarti sekitar 6 liter, larutan biang ini jadi 6 liter Pak ya. Tadi Bapak tinggal campurkan dengan jumlah air yang tadi. Artinya dengan 3 kali itu Bapak, jadi memang prosesnya itu perbaikan jadi lambat Pak. Ya ini sekedar evaluasi aja. Ya. Jadi mudah-mudahan enggak, maksudnya Bapak tetap 6, cuman Bapak kan dipakai 3 kali. Ya kan? Iya. Nah, seharusnya di awal tuh 6 maksud saya begitu. Oh iya, iya. Ya, karena waktu aja. Ya, waktu aja karena Bapak dibikin 3 kali, berarti Bapak tunggu sampai nanti bulan keempat nanti akan ada kelihatan. Nah, yang saya maksud, yang tadi Pak Haji Julkarnain itu dia lakukan 6, Pak. Di awal tuh 6. Di awal 6, kemudian diaplikasikan ke tanahnya dengan lubang biopori. Nah, kemudian itu perubahannya jauh lebih cepat. Kenapa? Karena kita kan tadi Bapak sudah tahu sebetulnya ya bahwa pH di tanah gambut itu sangat rendah. Artinya untuk memperbaiki kesehatan tanahnya itu perlu waktu yang cepat juga Pak. Harusnya kalau kita pengen dampak pada hasil daripada sawitnya juga akan kelihatan lebih besar lah atau bisa lebih nampak gitu Pak. Ya, jadi kuncinya ini ada proses yang sedikit diperbaiki aja nanti Pak ya. Ya, solusinya sebetulnya sudah benar, Bapak sudah melakukannya dengan 6 cup, cuman Bapak dibuat 3 kali aplikasi ya. Nah seharusnya di awal langsung. Ya insya Allah nanti bulan keempat Pak akan kelihatan Pak. Soalnya Bapak ini kan sama aja 6 cup dibuat 3 kali kan. Nah kalau Pak, seharusnya 6 kali itu di awal, baru di setengah bulan kemudian atau sebulan kemudian baru 1 cup Pak. 1 cup sampai 1 tahun. Jadi total kebutuhan kalau kita hitung dari awal ya, pertama 6, ya kan? 6. Kemudian ya, Pak, ya. Bulan kedua, ketiga, keempat sampai ke-12, katakan gitu Pak ya. Berarti 11. 11 tambah 6, ya, 17. 17 cup lah per tahun. Nah, itu per sebulan sekali. Nah, biasanya kalau misalnya umur sawit yang udah 6 tahun itu kan udah tinggi, Pak. Iya Pak, ya Pak. Nah, itu penyemprotan ke daun kan juga bisa dilakukan nggak Pak? Nggak bisa? Agak susah lagi Pak. Gimana usul saya nih? Usul saya sekalian Bapak praktek nanti, Bapak bikin lubang Pak di batang. Oh. Ya, dengan Injeksi, mesin bor ya, mau dengan manual, mau dengan sistem mesin. Ada kan yang bor listrik atau bor yang pakai mesin? Di lubang, kemudian ya dengan kedalaman kurang lebih sekitar 20 atau 15 dengan lubang sebesar paralon, kemudian paralon dipasang, kemiringannya 45 derajat, nah terus diisikan langsung larutan biang tanpa fermentasi, langsung dimasukkan 10 mili per batang, jadi ini untuk 100 pohon Pak, satu ini. Nah itu saya sudah coba di lahan kebun sawitnya di Bapak Bupati di Subang ya, waktu 6 bulan yang lalu, itu 2 minggu udah kelihatan Pak hasilnya. Nah yang tadi bukan berarti tidak dilakukan, tetap dilakukan. Yang tadi Bapak untuk tanah, tujuannya untuk perbaikan tanah Pak. Nah untuk mempercepat proses hasil yang lebih ini lagi, ya dengan injeksi batang. Bapak kalau mau melakukan itu, jangan dulu langsung semua, saran saya. Cukup 1-2 batang dulu, mau dicoba silakan. Iya. Nah, jadi intinya solusi yang Bapak maksud ya intinya kita harus bersabar sedikit karena Bapak polanya dibuat 3 kali, masalahnya di sana Pak ya. Ya seharusnya 6 itu di awal, baru kesananya 1-1 gitu Pak. Ya baru dikurang-kurang lagi ya Pak ya. Ya nggak apa-apa Pak, semuanya juga udah belajar Pak. Nanti ke depan Bapak semakin pintar nanti. Saya kira udah terjawab Pak ya. Iya udah Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Iya sama-sama Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Pak Depri. Ya selanjutnya mungkin ada Pak Misiran. Iya. Sebentar ya Pak. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu.
Ini siapa yang ngomong ya Pak? Mohon maaf, Pak Pak. Misiran atau Pak Dwi Putra? Iya. Pak Misiran Bu, Pak Misiran Bu. Silakan Oh, iya, satu-satu Pak, silakan, satu-satu. Pak. Silakan Pak. Pertanyaan. Mana Pak? Pak Misiran. Ya, agak sedikit ke atas Pak, biar kelihatan wajahnya Pak. Nah, ternyata ganteng juga nih Bapak nih. Ayo Pak, silakan Pak. Assalamualaikum, Pak. Ya, Jadi mulai mau bercocok tanam tuh di daerah Lampung, Mesuji itu singkong Pak. ya, ya. Sedangkan sekarang di sana itu petani itu sangat susah mencari pupuk kan. Jadi Ya. petani-petani sekarang juga pada kebingungan mau pakai pupuk apa kan. Nah, Ya. saya kebetulan udah mulai ada tanah dari orang tua 1 hektar nih percobaan kan. Ya, Kita bingung mau pupuk apa, sedangkan beli pupuk yang kimia harganya sangat-sangat mahal. betul. Makanya saya lihat farming mau nyoba nih. Nah, tapi step by stepnya kan kita nggak tahu nih Pak. Untuk percontohan juga kan, kalau kita berhasil pasti petani-petani situ pasti akan ikut, karena sekarang dia juga pada ngeluh nggak ada pupuk kan gitu. Ya. Nah itu sekarang kan singkong udah ditanam nih Pak, ditanam saat ini udah ditanam berapa hari ya? Udah 3 hari, sekarang sih 3 harian lah. Nah itu step by stepnya untuk mendapatkan hasil yang bagus gimana ya Pak? Saat ini kan kemarin juga udah dibeliin apa itu sekam Pak, sekam itu yang apa? Kulit padi itu Pak, berapa ratus kemarin ya Bapak, lupa saya berapa ratus kantong gitu. Nah rencana ntar setelah dia tumbuh mau diawurin ke pohonnya gitu Pak. Gimana ya Pak step by stepnya, soalnya di sana kalau rumput kan langsung disemprot Pak ya, nggak dicabutin, disemprot langsung. Itu ngaruh nggak ya ke eco farmingnya gitu? Oke Pak, saya udah bisa menangkap maksud Bapak ya. Oke. Jadi gini Pak, untuk tanaman yang sudah ditanam ya, dalam ini sudah tumbuh lah ya, apalagi itu udah ada seminggu lebih Pak ya, udah ada daunnya kan? Iya. Udah. Nah, terus tadi juga Bapak membeli sekam ya, sekamnya udah sekam yang masih utuh, apa sudah dibakar jadi hitam atau udah memutih? Masih utuh kayak kulit padi gitu Pak. Ya, nggak apa-apa. Intinya gini Pak, kulit sekam itu semuanya bagus gitu. Mau yang sudah dibakar atau yang belum nggak masalah Pak. Ya, karena manfaat sekam juga nanti bisa untuk menjadikan kelembaban tanahnya lebih terjaga Pak. Gitu. Jadi habis siram tuh nggak langsung menguap gitu, karena ada tertahan adanya itu namanya mulsa alami Pak. Mulsa alami ya, berarti kata mulsa alami. Oh gitu. Ya, kalau mulsa yang umumnya kan plastik Pak, ya kan? Itu ya nggak masalah, itu teruskan aja. Nah, terus yang kedua berkaitan dengan pemupukan dengan eco farming ya, di sana mau ditanyakan juga nih, pakai kohe nggak Pak di sana sebelum waktu tanamnya? Saya tanya dulu ke Bapak. Kohe itu kotoran hewan maksudnya Pak? Pakai apa? Kotoran hewan. Ya nggak mau, cuma sekam itu Pak, pakai sekam itu doang Pak. Oke, nggak apa-apa. Sekam itu nggak apa-apa. Maksudnya gini, untuk aplikasinya Pak, ya mulai dari kita kebutuhan utama ya untuk tanaman singkong, Bapak bisa perhatikan di nomor 14 ya pada brosur ini Pak. Bapak pegang brosurnya? Nah ya saya punya Pak, tapi saya masih bingung itu, masih bingung cara tepatnya itu, masih mau bertanya-tanya terus gitu. Ya saya ajarin nih Pak, langsung ya. Ini Bapak khusus privat langsung sama saya. Bapak lihat nih nomor 14 singkong ya Pak ya. Nah di sini kebutuhannya untuk dasar tuh 4 cup Pak. 4 cup itu artinya 4 ini. 4 cup. 4 ini. Itu 1 hektar. 1 hektar. Nanti Bapak larutkan menjadi 4 liter ya. 4 liter. Jadi larutkan jadi 4 liter ya. Ya, mau air kelapa jauh lebih bagus. Kalau nggak ada air kelapa boleh air yang air bersih lah ya. Nah, bagusnya air kelapa atau air apa Pak? Ya, kalau untuk supaya maksimal air kelapa boleh, air tebu juga boleh Pak. Yang ada aja yang mudah lah, yang mudah aja Pak. Ya. Setelah jadi 4 liter, nah itu karena di sini posisinya sudah ada tanaman, ada 2 pilihan. Kalau mau langsung tanpa fermentasi, langsung bisa diaplikasikan juga boleh. Kalau mau Bapak fermentasi,
itu setidaknya kalau dengan air kelapa 1 bulan, Pak, baru bisa dipakai. Oh. Hanya supaya efek Oh, fermentasi 1 bulan dipakai. Oke. Digunakan tuh air kelapa 3 hari dilakukan, tanamannya sudah ada. Nah, itu menimbulkan efek kuning. Tapi kalau misalnya sebelum tanam nggak ada tanamannya, nggak masalah. Mau 3 hari juga, mau 4 hari juga nggak masalah. Ya, ini yang harus Bapak perhatikan. Jadi pilihannya kalau Bapak pengen buru-buru mau diaplikasi, ya berarti tanpa fermentasi aja, Pak. Itu paling aman ya. Jadi 4 cup. Kalau tanpa fermentasi berarti langsung dari 4 tub itu jadi 4 liter langsung disemprotin gitu ya, Pak? Ya, jadi 4 liter itu disemprotkan. Nah, nanti hitungannya begini, Pak. Bapak misalnya luasnya 1 hektar misalnya ya. Bapak tanyakan ke tukang yang penyemprotnya, itu untuk 1 hektar butuh berapa tangki isi ulangnya. Katakanlah misalnya ada 10, Pak ya, 10 tangki. Berarti yang 4 lebih, liter. Pak, 10 lebih, Pak. Berapa, 10 Pak? lebih, Pak, 10, Pak. Berapa Sekitar 12-15-an sih, Pak. Oke, 15 misalnya, Pak ya. Kita ambil contoh 15 saja, terbanyak. Berarti yang 4 liter itu dibagi 15, Pak. Oh, gitu. Oke. Ya, caranya begitu. Tujuannya supaya konsentrasi di dalam tangki semprot itu tidak berubah, jadi sama gitu, Pak. Dari pihak ketiga. Jadi harus ada takaran yang tepat. Nah, ini untuk aplikasi pertama. Nah, itu diusahakan aplikasinya itu ke tanahnya, Pak. Ke tanahnya ya. Ke tanahnya, kalaupun kena daun ya sedikit nggak masalah karena kita tanpa fermentasi ya, ke tanahnya. Dan itu merata tanah di sekitar pohon singkongnya, Pak. Jadi istilahnya penyemprotannya dibatasi ya sekitar tanaman aja. Jadi jangan sampai menyeluruh lah. Berarti bukan di daunnya, Pak, di tanahnya ya, Pak. Di tanahnya, Pak. Betul. Oh. Boleh disiramkan, boleh disemprot, silakan. Yang penting ke tanahnya dulu, ya. Oh, gitu. Berarti jadi gini, Pak. Kalau kita nanam singkong kan dia nggak lama akan tumbuh rumput ya, Pak ya. Nah, rumput itu pasti disemprot pakai obat rumput gitu, Pak. Itu gimana ya, Pak, untuk biar efektif, Pak? Oke. Untuk masalah rumput ya, sebenarnya itu jalan terakhir kalau menggunakan obat rumput ya. Sebetulnya obat rumput kami tidak rekomendasikan. Kenapa? Karena itu bahan kimia yang nantinya bisa mematikan bakteri yang ada di sini, Pak. Jadi sama halnya itu buang sia-sia, Bapak, kalau disemprot lagi dengan racun rumput. Nah, artinya untuk masalah rumput. Iya, bisa dulang, Pak. Bisa dulang, Pak. Oke. Jadi penggunaan bahan kimia semacam obat rumput itu akan mematikan bakteri yang ada di dalam ekofarming yang sudah disemprotkan tadi atau disiramkan tadi, Pak. Artinya nanti apalagi Bapak ini buat demplot ya, nanti kan menjadi kesalahan besar nantinya. Sebaiknya rumput itu akan lebih bijak, yaitu dengan cara kita pangkas, Pak, atau kita cabut, ya. Dan rumput itu nggak perlu nunggu banyak, Pak. Waktu sedikit langsung kita istilahnya cabut atau kita bersihkan. Dengan dibersihkan jauh lebih baik, Pak. Ya. Iya, soalnya 1 hektar kalau nyabutin waset. Waktunya, Pak. Memang dilematis, Pak. Cuman permasalahannya itu kan seharusnya dari awal itu sebelum olah tanah itu dibersihkan dulu, Pak. Udah bersih, Pak, udah bersih. Itu udah bersih. Iya. Tapi namanya rumput kan tumbuh lagi, Pak. Betul, Pak, betul. Nah, itu, Pak, dilemanya, Pak. Makanya itu dengan membeli sekam itu supaya membatasi tumbuh rumput sebetulnya, Pak. Iya, itu saya kasih sekam, itu saya sebarin sekam gitu. Ya, sekam boleh atau pakai pasang mulsa jauh lebih baik, Pak. Berarti kalau pakai eco farming itu rumput nggak boleh disemprot pakai obat rumput ya, Pak ya? Iya, soalnya nanti akan mematikan bakteri yang sudah disemprot tadi, Pak. Oh, gitu. Oke, ya. Pertama poin itu. Kedua, sekali penyemprotan itu 4 tub dibagi 4 liter air ya, langsung disemprotkan ke tanahnya ya. Iya, untuk pertama, Pak ya. Ini pertama. Itu 30 hari tanam ya? 30 hari tanam ya? Itu nanti pokoknya hitungannya Bapak karena usia singkongnya berapa minggu. Nah, itu di pertama itu Bapak semprotkan dengan dosis tadi, maksud saya begitu.
Walaupun seharusnya itu sebelum tanam, karena sudah ada tanaman, itu tetap ke tanahnya Pak. Maksudnya begitu. Oh iya. Sekarang ya makanya saya belum beli, belum apa ini, makanya saya pengen nanya dulu. Oke. Tapi singkong udah ditanam, Nggak masalah. Udah. Jadi tumbuh, tidak udah membatasi tumbuh. Pak ya. Ya. Artinya di sini sasaran tanah itu harus dilakukan. Berarti umur 30 hari berapa setelah tumbuh, sekarang kan udah ditanam nih Pak, otomatis kan 2 minggu 3 minggu dia akan tumbuh, berarti sekitar itu ya. Nah, nanti untuk aplikasi ke daunnya itu kalau sudah ada daun Pak, kan singkong pasti nanti keluar tunas ya, tunas daun. Ya, sekarang udah mulai tumbuh tunas Pak sekarang Pak. Ya nggak masalah, kan yang pertama tetap ke tanah dulu Pak, maksud saya begitu. Yang pertama ke tanah. Nanti yang kedua, ya bisa Bapak lakukan kalau menurut tabel itu nanti di usia 1 bulan Pak. Ya, 1 bulan. Nah, nanti ada lagi di usia 1,5 bulan Pak. Oh gitu, berarti 3 kali semprot ya Pak ya? Ya, kalau mau ini kan di dalam petunjuknya umur 30 hari itu 2 cup Pak. Ya, kalau Bapak mau digunakan dibagi 2, maksudnya tuh 1 bulan pertama 1, terus setengah bulan 1, 5 kali boleh seperti itu. Jadi Gimana, prinsipnya, Pak? ya kebutuhannya 1 hektar itu semuanya ada 9 Pak, 9 cup. 9. Itu sampai Ya, panen ya? yang pertama 4, yang sisanya 5 gitu. 9 itu sampai panen ya? Ya, sampai panen. Nah, Bapak bisa lakukan nanti setelah keluar daun, nanti kan disemprot ke daunnya. Nah, itu bisa sebulan. Itu nggak perlu fermentasi Pak ya, langsung dicairin 4 liter langsung semprotin ya Pak ya, aman ya Pak? Kalau yang untuk ke daun nggak usah fermentasi, itu lebih aman Pak. Oke. Nah, nanti Bapak bisa lakukan sebulan sekali ya, itu sampai panen. Oh, berarti tapi kalau sekarang kasus saya kan sekarang udah tumbuh itu Pak, udah tumbuh tunas nih. Berarti saya ntar sekalian aja Pak semprot di daunnya, itu nggak masalah Pak ya? Ya kan kata saya juga untuk yang pertama itu ke tanah dulu Pak. Oh, ke tanah dulu. Nanti bulan depan baru kalau sudah tunasnya daunnya udah mulai banyak, silakan bawa semprot ke daunnya. Oke, Pak ya. Berarti oke. Paham Pak. Oke Pak. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Saya kira cukup Pak ya. Terima kasih ya, sama-sama. Cukup. Mudah-mudahan berhasil Pak. Amin. Sukses Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Misiran. Ya, selanjutnya mungkin ini Pak Dwi Putra Jaya ya? Ya, Pak Dwi. Ya, Pak Dwi Putra. Silakan Pak. Lampung Utara. Dari mana Pak? Dari Lampung Utara Pak. Oh, Lampung Utara. Iya, silakan Pak. Iya. Ya, alhamdulillah ini Pak, sekedar cerita di awal. Saya sudah kalau di singkong itu macam-macam kita, ada yang berhasil, ada yang belum. Tapi timbul pertanyaan ini Pak. Ya, yang pertama di tanaman singkong itu Pak, kita ditanam tanah tandus, kita sudah praktekin biangnya sebelum tanam, kita semprotkan 6 box per hektar di awal. Singkong Pak. Iya. Nah, terus per sebulan saya semprotkan 3 box. Terus saya tambah kimia itu Pak, setengah bulan kemudian. Nah, saat usia 2 bulan saya semprot lagi 3 box. Nah, ini saya bandingkan dengan yang nggak pakai kimia Pak, tapi saya pakai kohe sebelum tanam. Nah, itu hasilnya Pak. Bicara tentang hasil Pak ya. Bicara tentang hasil itu ada yang tonase naik Pak, yang pakai kimia, yang pakai kohe itu masih belum. Itu faktor apa gitu Pak? Faktor itunya. Apa ada yang kurang di biang eco farming pemupukannya atau gimana itu Pak? Gini Pak, masalah kohe itu kan bahan organik Pak ya. Nah, sebaiknya memang kalau pengen langsung reaksinya lebih cepat, jadi kotoran hewannya atau kohenya sudah terfermentasi dulu Pak. Artinya sudah matang. Ya, makanya penggunaan kohe itu bisa aja kita
contoh ya, tadi juga ada yang telepon saya dari Padang, Pak Denny gitu kan. Nah, beliau saya ajarin, Pak, kalau mau pakai kohe, silakan Bapak punya kohe berapa ton, gitu kan. Katakanlah 10 ton. Nah, lalu yang 10 ton itu nanti kita fermentasi dulu, Pak, dengan ini eco farming ya. Nah, berapa dosisnya? Nah, itu dosisnya itu 200 mili. Ya, 200 mili per 1 ton. Ya, 1 ton kohe dicampurkan dengan 25 liter, Pak. Jadi kalau Bapak punya 10 ton, berarti di sini butuhnya sekitar, ini kan untuk 4 ton, Pak. Berarti 2 tub setengah ya. 2 tub setengah. 4 ton untuk 1 box lah, Pak ya. Ya, 1 box betul, ya kan? Nanti airnya 100 liter, Pak. Air 100 liter. Nah, kemudian Bapak semprotkan atau Bapak siramkan, aduk merata, tutup lagi, ya kurang lebih 2 minggu atau maksimalnya 1 bulan. Tanda-tandanya kalau itu kohe sudah matang, itu salah satunya tuh aroma kohenya tuh hilang, Pak. Aromanya udah wangi gitu, maksudnya tuh enggak aroma kayak hewannya gitu loh, Pak. Ya. Nah, nah, terus keduanya juga di situ jelas Bapak boleh tambahkan alat pH ya, di situ dicek pH-nya berapa. Kalau pH-nya masih drop, berarti masih proses berjalan, Pak. Kalau udah pH-nya normal, berarti itu udah matang. Jadi kohe itu tanda-tandanya matang, selain aromanya itu sudah tidak seperti aroma sebelumnya lah intinya ya. Yang kedua juga pH-nya mendekati normal atau normal. Itu berarti kohe itu sudah matang. Nah, di sini jelas Pak, sebetulnya permasalahannya mungkin ya Pak ya, kan tadi Bapak belum cerita apa kohenya udah matang atau belum, ya kan? Iya. Nah, sebetulnya yang harus dilakukan oleh petani itu yang sudah matang, Pak. Soalnya ini ada cerita ya dari Blitar. Ya, gimana, karena Pak? memang pakai kohenya langsung diambil dari kandang, kemudian ditaburkan, tiba-tiba langsung dalam hitungan 2-3 hari itu semua daunnya kuning, Pak. Bahkan mati. Oh iya. Nah, di situ tanya Pak. Ya. Mau nanya dulu, Pak. Boleh. Kohe yang kita fermentasi itu apakah kita buka dulu dari karung dalam terbuka, Pak, tapi kondisi tertutup, tanpa kena hujan kan, Pak ya, tanpa kena panas kan? Betul, tertutup. Nah, terus, ya, disiram dengan 1 box eco farming ditambah air 100 liter kan? Ya. Tanpa difermentasi kan, Pak, air eco farmingnya? Mau fermentasi jauh lebih baik, ya. Kalau tanpa fermentasi juga masalah. Terus yang terpenting nih Pak, mohon maaf saya sebelum menjelaskan lagi ya. Jadi gini, Bapak tolong ya di sini kalau beli kohe, perhatikan sama peternaknya. Tolong di sini jangan sampai kotoran hewan dengan kencing bersatu, Pak. Oh gitu, ya. Nah, jadi Bapak kalau pastikan Bapak beli kohe itu ke tempat peternaknya, tolong ya itu untuk kencingnya atau urinnya jangan sampai bersatu dengan kotoran. Jadi ada saluran buat kencing kemana, pakai plastik untuk kotoran kemana. Soalnya begini Pak, kalau kotoran hewan, kohe misalnya, bercampur dengan urin, itu bisa jadi reaksi yang namanya antara CH4 dan NH4 gitu Pak. Kalau kata Pak Dr. Aib itu jadi menimbulkan gas metan, ya, sehingga efek bakar kepada tanaman Pak. Itu kohe yang kita pakai Pak ini. Kohe yang kita pakai kohe ayam Pak. Ya. Kohe ayam. Dikira saya kohe ternak lainnya Pak. Kalau kohe ayam kan kalau ayam nggak kencing Pak ya. Aman. Oke, nggak masalah. Yang penting itu loh Pak ya. Jadi kalau untuk kohe ayam ya kita tadi dengan cara fermentasi dulu Pak. Ya. Artinya dimatangkan dulu kohenya. Itu jauh lebih baik Pak. Jadi itu evaluasi aja buat teman-teman yang menggunakan kohe, sebaiknya kohenya dimatangkan dulu. Soalnya ini ya Pak Denny yang tadi telepon saya itu, wah luar biasa Pak Haji. Jadi seolah-olah petani itu bisa membuat pupuk sendiri. Seolah-olah Pak, padahal itu seperti Bapak lah, punya kohe ditumpuk, kemudian disemprot merata Pak ya, berlapis Pak ya. Misalnya 1 karung atau 2 karung, kita bikin misalnya berapa tumpukan, semprot, tumpuk lagi, semprot, tumpuk lagi, seperti itu Pak. Oh iya ya.
Oke Pak, sudah bisa pahami Pak? Ya bisa dipahami, fermentasi kohenya Pak ya? Ya. Ya, itu kalau misalnya ukuran 4 ton itu, kalau untuk kohe itu Pak, untuk 1 hektar ukuran standarnya gimana itu Pak, menurut pertaniannya? Oke, kalau untuk kohe Pak, sebetulnya minimal 1 ton per hektar Pak, minimalnya. Minimal. Jadi kalau Bapak pakainya lebih dari 1 ton udah bagus Pak. Saya aja pakai di lahan saya sendiri itu 6 ton per hektar Pak. Per hektar 6 ton? Kalau saya juga ya, menggunakan kohe. Tapi kohe saya dari bukan kohe ayam, tapi kohenya kohe sapi Pak. Dari kohe sapi? Ya. Oh iya. Apa juga ini Pak, saya ada pertanyaan, ini kendala di lapangan ini Pak. Boleh. Di lapangan untuk pertanian kita di sawit dijagungin Pak, banyak kegagalan itu Pak. Kenapa Pak kegagalannya? Gantung. Kegagalannya seperti ini Pak. Ini loh Mbak. Kegagalannya di lapangan itu panennya Pak, yang masih banyak belum ini apa masih kosong. Saldo kan? Iya. Kenapa Pak? Kegagalannya seperti ini, kita sudah maksimal pakai kohe Pak ya. Nah terus per 10 hari kita semprot, per 10 hari gitu loh. Nah terus sebelum tanam juga kita sudah semprot fermentasi ekofarming kan Mbak. Ya. Nah itu ada beberapa, bahkan banyak yang daripada yang panen, daripada yang tonasenya naik dan hasil Pak, itu 80-70% itu banyak yang gagal pakai ekofarming kita ini Pak. Itu mohon maaf, ya kalau saya sih Pak, di sawit alhamdulillah 80% hasil kan kita yang sudah uji coba. Bahkan ada petani yang sudah istiqomah, tetapi terkendala Pak, di petani jagung. Kadang-kadang kita ini ngerasa mana gitu Pak, kita distributor ini kan sudah mengarahkan petani, tetapi kendalanya ada yang jagung masih belum hasil gitu Pak, masih 20-30% keberhasilannya gitu loh. Ya. Jadi begini Pak, untuk membahas satu persatu Pak ya, kegagalan itu kan ada faktor penyebabnya Pak. Nah yang terpenting Pak, kunci dasarnya itu lahan. Tolong sebelum kita lakukan aplikasi ekofarming, tolong cek pH tanahnya dulu berapa, ya kan? Itu jadi kunci Pak. 15. Terus yang kedua, gimana, Pak? Cek pH tanah Pak. pH? Ya, ini Pak. Jadi memang masalah pengukuran pH penting ya. Terlepas masalah alat itu silakan Bapak gunakan alat yang memang akurasinya lebih bagus Pak. Bukan masalah murah mahalnya ya. Yang penting ya enggak apa. Ya, artinya gini, kenapa saya sarankan cek pH? Karena ciri-ciri tanah sehat itu ya minimal pH-nya normal, Pak. Atau mendekati normal. Kalau misalnya di bawah 5,5 berarti tanah sakit, Pak. Jadi kalaupun orang sakit, istilahnya tanah sakit, dikasih pupuk, dia belum tentu langsung diperbaiki, maksudnya langsung sembuh. Ya, mesti ada proses untuk pemulihannya dulu gitu, Pak. Sehingga efek tanamannya juga tidak langsung kelihatan. Kita harus bedakan tanah yang sehat, tanah yang subur, ya itu harus melalui proses cek dulu Pak. Ya cek yang paling sederhana pH dulu lah, itu yang pertama. Yang kedua ya supaya kita menghindari kegagalan Pak ya, tolong diperhatikan dalam pelarutan itu kita untuk sasarannya apa? Tanahkah atau daun, fermentasikah atau tidak? Nah karena yang menjadi masalah efek dari fermentasi itu adalah gas Pak. Gasnya ini yang menyebabkan daun ataupun terutama tanaman menjadi kuning ya. Responnya jadi semakin kurang nantinya. Terus juga masalah dosis Pak. Dosis penting juga. Jadi kalau kita menggunakan dosis yang kurang, efeknya lambat Pak. Tapi kalau kita menggunakan dosis yang lebih tepat ya itu akan responnya juga cepat juga gitu Pak. Nah terus di sini juga tolong dibedakan Pak ya, bahwa di PTBS ini kan ada nama-nama ekofarming tidak satu Pak. Ada ekofarming original, ada ekofarming fotosintesa, ada ekofarming slow release, ada ekoplant protector.
Setahu saya Iya. begitu. Jadi jangan Iya. sampai nanti kita ya padahal yang digunakan bukan ekofarming original tapi fotosintesa, tapi orang mengklaim ini ekofarming. Tolong dicek juga, Pak. Ya. Oh, Apalagi kalau kita menggunakan satu pupuk dengan tidak menjelekkan dari pihak lain, yang pasti kita harus bisa cerdas membedakan mana yang terbaik. Ya kalau memang kita mau uji coba langsung, misalnya fotosintesa, ekofarming. Nanti mana yang akan jauh lebih baik? Jadi jangan dicampur, Pak. Ya, izin Pak. Kalau bicara tentang apa kualitas Pak ya, kalau saya tetap istiqomah ekofarming original Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Karena saya mohon maaf Pak ya, saya uji coba itu di tempat lahan yang sama dan saya bandingkan produk yang sama itu Pak. Iya. Jadi saya bicara tentang ada yang mengatakan ekofarming original itu kurang bagus, saya malah nentang gimana cara kamu pengolahannya. Tetap Ya. gitu Pak. Iya. Ya, tetapi ketika teknis di lapangan kita kita kawal keberhasilan itu berhasil ya kita senang Pak. Ketika ada keberhasilan yang kurang itu yang agak gimana? Namanya kita tahu dari proses awal gitu Pak. Ya. Yang pasti Pak, kalau Namanya ada orang kegagalan lapangan, Pak. ada sebabnya Pak. Nah Ya, itu yang betul. perlu kita tahu. Dan satu lagi petani biasanya kalau berkaitan dengan gagal baru dia rame. Ketika berhasil Betul, dia sepi-sepi aja Pak. Betul. Tapi kalau di singkong Pak, di singkong yang saya rasa Pak, saya dari tahun 2010 sampai sekarang pakai kimia terus Pak. Sebelum kenal ekofarming, memang tonase kita itu selalu menurun Pak. Ya. Bicara tentang tonase. Tetapi Ya. semenjak kita pakai ekofarming Pak, saya ada lahan tanpa kimia, tanpa kohe Pak. Saya uji coba juga, tapi tanah Ya. yang subur. Nah itu alhamdulillah berhasil Pak. Alhamdulillah. Nah tapi uji coba saya Pak, saya ada dasar lahan yang paling tandus, pH Ya. juga rendah. Itu saya pengalaman 12 bulan tembus 22 ton singkong Pak. Subhanallah. Kimia 6 kintal. Iya, Artinya ya. kan sangat tandus Pak ya. Iya, ya. Nah itu saya uji coba pakai tanpa kimia Pak sewaktu itu. Itu usia 7 bulan tembus 18 ton. Saya rasa saya sudah berhasil Pak. Walaupun tonasenya turun, tetapi penggunaan pupuk saya lebih ringan. Nah, Ya. terus yang kedua saya pakai kohe Pak. Itu tembus 22 ton usia 7 bulan 8 bulan Pak. Sudah menyamai kimia 6 kintal. Ya. Sekarang ini alhamdulillah sudah naik sampai 24-25 per hektarnya Pak. Ya. Cukup Pak? Ya cukup Pak, terima kasih Pak ini. Ya. Ya Pak, saya juga ucapkan terima Ya, kasih ya. Bapak sudah setia dengan produk kami Pak ya, ekofarming original. Insya Allah. Ya. Ya. Ini Ya, pokoknya saya kan izin Pak. Saya kan terkoneksi dengan konsultan agronomi tanah. Ini kalau konsultasi kan insya Allah bisa ada ini Pak ya. Lewat Silakan, via Pak. WA. Silakan. Bisa kan Pak ya? Bisa. Iya, ada nomornya saya Pak. Oke. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Dwi. Ya, Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Silakan Bu Susi. Hari berapa? Ih, boleh. Terima kasih Pak Dwi Putra atas pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Haji Mumelir atas jawabannya. Mungkin Pak, sebelum kita tutup, apakah Bapak ada closing statement dulu Pak? Oke, ya nggak apa-apa Bu. Terima kasih atas segala perhatiannya yang masih setia dalam acara webinar ini. Pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, mitra PTBS, sahabat ekofarming, jadilah petani cerdas, di mana dengan kita minimal tidak mengulang kesalahan yang sama. Yang kedua terus belajar. Yang ketiga kita harus pahami produk, dan kita juga harus tahu strategi dalam kita menangani segala permasalahan. Tolong kita juga harus bijak dalam menyikapi kesalahan, karena semuanya itu terkadang kita sangat mudah menyalahkan pada satu sisi produk, tapi sisi lain bisa saja itu terjadi bukan karena itu. Nah, ekofarming ya dirancang sedemikian rupa oleh pabrikan dengan teknologi yang berbasis mikroba. Tentunya ini akan menjadi satu dasar buat kita umumnya para petani yang semakin pintar. Kita akan bisa membuat turunan-turunan pupuk yang sangat luar biasa Pak. Saya yakin kayak Pak Dwi Purwanto itu, beliau sangat
Iya, smart ya, artinya dia selalu terus mencoba dan mencoba. Juga Pak Depri juga silakan nanti bisa dicoba di mana-mana. Intinya Pak, eco farming original ini dengan bentuk original aja sudah hebat. Apalagi kalau kita mampu mengkombinasikan dengan bahan-bahan organik lainnya. Baik itu yang bentuk cairan ataupun dengan kita menggunakan padatan yang tentunya dengan fermentasi yang sempurna, itu menjadi daya dorong akan proses pengembalian kesuburan tanah, terutama juga terhadap nutrisi yang dihasilkan dari fermentasinya itu akan jauh lebih baik. Karena dengan mikroba, selama kita mampu menjaga mikroba tidak punah, artinya kita melestarikan alam, dan di situ kita akan menjadikan bumi menjadi semakin makmur, semakin melimpah dengan kaya nutrisi. Tanah akan lebih sehat, tanah akan subur. Ingat, tanah subur dan sehat beda tipis. Kalau tanah subur sudah jelas kaya nutrisi, kalau tanah yang sehat selain juga ada nutrisinya, itu tidak menjadikan hambatan buat pertumbuhan dari tanamannya. Barangkali itu saja Bu Suci ya. Semoga ini bermanfaat buat semuanya. Yang pasti eco farming original terus dievaluasi akan semakin lebih baik lagi dan diminati oleh para petani Indonesia. Terima kasih. Salam eco farming, lahan subur, petaninya makmur, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Munir. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Munir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Sulu Tani Cerdas dan Terampil. Eco farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.